memang udah dasarnya kan pilkada itu menurut ada peraturannya. Ada undang-undangnya. Ya udah ada undang-undangnya. Jadi tetap bakal harus dilanjutkan karena gitu. Dan seandainya memang pemerintah masih bersikukuh untuk melanjutkan pilkada, seharusnya mereka juga sudah berani dong untuk membuka seperti sekolah yang dimana jatuhnya lebih penting daripada pilkada, kemudian juga seperti universitas-universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini saya lagi di Lapangan Merdeka bersama dua orang teman saya biasa di Medis. Sini, Rangga sama Sabil. Oke, ya. Oke, Bil, kita kali ini mau mau bincang-bincang sama masyarakat Kota Medan nih, Rangga. Jadi kayak ini kan pilkada ini bulan Desember, ada yang bilang ditunda, ada yang mau dilanjutkan. Nah, tapi kan kita mau tahu nih pendapat masyarakat Kota Medan. Nah, bagaimana pendapat masyarakat Kota Medan, terkhususnya milenial Kota Medan menanggapi isu pilkada ini. Oke, jangan lupa ikuti kami selalu di Milenial Diskusi dan ikuti jalan-jalan kita kali ini. Stay tune. Oke, sekarang kita udah sama dengan Bapak apa nih, Pak? Dengan Julius. Boleh salam, Pak? Iya. Dengan Pak Julius, Pak ya? Iya. Oke, Pak, ini kita mau bertanya soal perkembangan Kota Medan nih, Pak. Terkhususnya pilkada di Kota Medan ini yang akan dilaksanakan bulan Desember katanya, Pak. Nah, tapi kan di tengah masyarakat ini juga ada yang minta ditunda masalah COVID pandemi ini, dan juga ada yang pengen dilanjutkan. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri lah sebagai warga Kota Medan ini, seharusnya pilkada ini dilanjutkan atau ditunda, Pak? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya sudah tidak mengikuti lagi karena masa-masa COVID ini kita udah jenuh mendengar karena banyak hoaks atau berita-berita yang membuat kita bingung semua, sehingga kita sulit untuk mengambil keputusan. Tapi sih kalau menurut saya pilkada itu sebaiknya jangan ditunda. Kak, ini kan bulan 12 kan mau ada pilkada pemilihan wali kota kan. Jadi menurut kakak itu kan, kalau pilkada ini dilakukan di saat pandemi ini, itu mau ditunda atau dilanjutkan? Menurut saya ya bisa dilanjutkan. Kalau kakak? menurut saya ditolak aja. Ditunda berarti ya? Ditunda. Alasannya kenapa, Kak? Oke, Kak, dengan siapa nih, Kak? Dengan Kak Zahra, Kak Zara, kakak ini? Kak Irna. Irna. Kak Zara dan Kak Irna. Oke, Kak. Ini kan katanya pilkada ini kan ada yang minta dilanjutkan, ada yang minta ditunda di bulan Desember nanti. Nah, menurut Kak Zahra sendiri nih, dilanjutkan atau ditunda? Dilanjutkan. Kakak ini? Dilanjutkan. Dilanjutkan. Oke, dilanjutkan kenapa, Kak? Oke, Sobat Milenial, kali ini kita sudah bersama dengan kakak siapa, Kak? Lina. Kak Lina. Ini, Kak? Pia. Pia. Oke, Kak Lina dan Kak Pia ya, guys ya. Oke, kali ini kita mau apa, Kak? Mau bertanya kepada masyarakat Kota Medan, khususnya kaum milenial, mengenai pilkada. Kan nanti bulan Desember itu nanti akan dilaksanakan pilkada. Nah, banyak yang mengatakan ini dilanjutkan ataupun ditunda. Jadi menurut kakak, di tengah-tengah pandemi ini pilkada ini mau ditunda atau dilanjutkan? Ditunda. Tunda ya, Kak? Iya. Ini, Kak? Menurut aku deh dilanjutin. Lanjutkan. Berarti ditunda, dilanjut. Ini seru nih, ini ada pro kontra nih, Kak. Oke, Kak, alasannya apa, Kak? Halo guys, ini kita udah malam ya, maghrib ya guys. Ini kita masih terus lanjut untuk take video nih. Kita eksperimen. Jadi ikuti terus ya. Nanti tengok videonya. Ini seru nih videonya. Tengok nanti. Tengok. 2000 years later. Ini kita akan sedikit wawancara dengan kawan-kawan kita ini atas nama siapa namanya, Kak? Dibuka aja sih nggak apa-apa.
Udahlah Namanya, gak usah. Namanya Muharrama Isnaini. Muhammad. Muharrama Isnaini. Ini nama abangnya nih? Nama saya Aulia Arif Rahman. Aulia. Aulia Arif Rahman. Oke, Aulia Arif Rahman. Nah, jadi kita akan sedikit wawancara sharing-sharing sama mereka nih, sama abang-abang kakak-kakak yang ganteng manis ini kan, yang sepasang pula itu ya kan. Jadi ini Bang, bagaimana tanggapan abang-abang dan kakak-kakak ini tentang pilkada ini yang katanya mau dilanjutkan atau diberhentikan? Bagaimana tanggapan kakak ini lah dulu? Kalau tanggapan saya sendiri ya seharusnya ditunda. Ya, Setuju sih untuk ditunda. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera. Horas Medan. Sini saya bersama Abang Da, atas namanya siapa Bang namanya Bang? Atas nama Bahtiar Saleh Simbolon. Siapa? Bahtiar Saleh Simbolon. Bahti. お前はもう死んでいる。何？もうあたくびできぜぶ。 Bahtiar nama Bang ini. Jadi lanjut ya guys, kami dari Millennial Diskusi ingin menanyakan kepada Abang ini tentang pilkada. Nah, pilkada ini seharusnya dilanjutkan atau ditunda? Menurut saya pribadi seharusnya pilkada ini harus berani ditunda gitu ya. Karena itu pasti jadwalnya sudah diperhitungkan oleh pemerintah dengan matang. Namun sebaiknya memang perlu disosialisasikan. Kira-kira pilkada itu bagaimana bentuknya sesuai dengan aturan-aturan di masa COVID sekarang ini. Alasannya kenapa Kak? Karena pemerintah ini bersifat demokrasi ya. Nah, harus dipilih langsung oleh rakyatnya karena pemerintah itu dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tapi dengan protokol kesehatan dari pemerintah yang menyediakan seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum pemilihan atau sesudah, memakai hand sanitizer demi kesehatan bersama ya, Bang. Dan juga Jadi kalau Kakak? Kalau menurut saya ya ditunda karena lebih baik pemerintah fokusnya ke kesehatan gitu ya. lebih fokus ke masalah pandemi sekarang ini. itu dilanjutkan karena itu kan memang keseharusan pilkada itu berapa tahun sekali itu diganti. Dan kalau misalnya diberhentikan itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama karena COVID-19 ini nggak boleh berkerumun gitu kan. Karena pilkada gitu kita pastinya berkerumun. Dan yang dalam pribadi saya kalau misalnya dia ditunda itu pasti ada sebab di dalam pilkada itu kenapa gitu kan. Dilanjutkan kenapa Kak? Kalau menurut saya dilanjutkan itu memang udah dasarnya kan pilkada itu menurut ada peraturannya. Ada undang-undangnya. Ya udah ada undang-undangnya. Jadi tetap bakal harus dilanjutkan karena untuk kita sendiri kita membutuhkan pemimpin yang lebih bisa dibilang sih lebih bertanggung jawab, khususnya untuk Kota Medan sendiri gitu ya kan. Ditunda alasannya karena adanya COVID-19. Berarti kita dilarang untuk Ada keramaian ya Kak? Iya. Kalau Kakak? Kalau misalkan menurutku sih kan ini namanya kan pemilihan itu kan wajib, namanya untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, kalau misalkan karena COVID dibilang kan bisa kita lakukan pemilihan secara online gitu maksud saya. Ya jadi harus dilakukan juga gitu. Karena kan nggak mungkin kan orang-orang yang mau pilkada itu kayak rombongan langsung datang ke pilkada. Kalaupun misalnya protokol kesehatan kan mau jam berapa siapnya gitu kan. Kayak nggak mungkin semua daerah itu menggunakan protokol kesehatan. Pasti langsung ada yang lama kali lah kan tahu lah orang Medan kayak mana kan. Langsung anjur nanti ya Kak. Iya kan nggak mungkin sikit-sikit protokol kesehatan itu kadang aja ibu-ibu aja masih suka ngumpul gitu kan nggak mungkin. Kayak seharusnya ditunda gitu sih. Ya, karena bagaimanapun pilkada itu kan
orang pasti akan berkerumun gitu, dan kita belum bisa mewujudkan sesuatu yang lebih higienis untuk tidak bisa berkerumun gitu. Dan seandainya memang pemerintah masih bersikukuh untuk melanjutkan pilkada, seharusnya mereka juga sudah berani dong untuk membuka seperti sekolah yang dimana jatuhnya lebih penting daripada pilkada, kemudian juga seperti universitas-universitas dengan protokol kesehatan yang digalangkan, katanya pilkada akan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Dan juga kan seperti negara-negara demokrasi lainnya di Eropa yang bahkan mereka berani untuk menunda pilkada mereka karena takut untuk tidak sanggup memenuhi protokol kesehatan yang seharusnya gitu. Karena rencananya seperti A, tapi nanti ketika pilkada pasti akan banyak juga ujung-ujungnya yang berkumul. Kita lihat saja, jangan, menurut saya nih ya, jangan cepat-cepat melakukan pilkada gitu, melakukan perubahan pemerintah gitu kan. Kenapa nggak harus dihabisi dulu pemerintahan yang itu, harus betul-betul ditekuni dulu dia pemerintah, seperti kita mencontohkan seperti yang pemerintahan Bu Wali Kota Surabaya, Bu Risma. Dia melakukan tes swab gratis. Kenapa kita nggak seperti itu, nggak bisa dicontoh dulu? Kenapa kita harus fokus ke pilkada dulu? Oke, sobat milenial, itu tadi hasil wawancara kita, diskusi kita sama masyarakat Kota Medan. Ada yang berpendapat bahwasannya ini bagusnya dilanjutkan dikarenakan tadi minta bahwasannya ya ini kan udah ada undang-undangnya ya kan. Iya, betul. Udah ada undang-undangnya, terus juga kenapa harus ditunda lagi gitu. Ada juga kenapa harus ditunda lagi, dan ada yang berpendapat ditunda aja gitu karena COVID-19. Dan juga ada yang berpendapat ya negara-negara lain bisa ditunda, kenapa kita enggak gitu, seperti New Zealand dan negara Eropa yang menunda pemilihan pilkadanya. Jadi itu pendapat dari masyarakat Kota Medan. Oke, semoga apa yang kami suguhkan ini kepada sobat milenial itu menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisa menjadi masukan kepada pemerintah dan juga bisa menjadi masukan untuk instansi-instansi terkait. Ada pendapat lagi, Bil? Aman Ya. Oke, ada. Oke, mungkin Horas Medan. Oke. Horas Medan ya. Oke, sekian mungkin jalan-jalan kita di Lapangan Merdeka hari ini, cukup meletihan dari sore tadi pukul 4 ya, pukul 4:30 sampai sekarang ini sampai malam ini menuju Isya ya. Oke. Jangan lupa di like, subscribe dan komen, aktifkan lonceng notifikasinya kawan-kawan. Oke, mantap. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.